Oke, gimana kalau kita bangkit berdiri sebentar, kita stretch sebentar. Oke, relax, and saya percaya Tuhan akan bicara kepada semua Anda. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau bicara kepada kami buka hati kami siap mendengarkan firman-Mu, karena Engkau mempunyai rencana yang besar buat setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami, Engkau sayang kepada setiap kami. Engkau mau memakai kami dengan rencana-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya berdoa, dan semua umat Tuhan yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang fokus bulan ini adalah apa saudara? Mission Month. Katakan Mission Month. Minggu lalu Pastor Tom sudah memulai seri yang pertama, saya akan lanjutkan Mission Month, dan judulnya yang saya sampaikan ialah Amanat Agung. Katakan Amanat Agung. Amanat itu adalah satu perintah yang agung, satu perintah yang besar, dan di dalam bahasa Inggrisnya itu the Great Commission. Jadi ada mission. Jadi kita katakan ini adalah Mission Month. Ini adalah ada satu misi yang Tuhan perintahkan kepada kita orang-orang yang sudah percaya, supaya orang-orang yang belum percaya bisa mendengar kabar baik dari Tuhan. Amin. Jadi Mission Month, mission, dan kalau dikatakan co-mission, jadi saudara harus tahu bahwa co itu adalah bersama-sama. Jadi kalau Anda pergi di dalam satu misi ini, Tuhan akan menyertai saudara, co-mission. Anda nggak akan pergi sendirian. Jadi ini yang Tuhan janjikan, saudara. Jadi ada mission dan commission, dan saudara perlu tahu juga bahwa ada orang-orang yang sudah terlalu lama keenakan di dalam gereja, sehingga bukannya percaya atau melakukan mission dan nggak melakukan Great Commission, yang dilakukan adalah omission. Jadi diabaikan aja, saudara. Tapi ini yang saya mau supaya kita semua orang yang sudah di dalam Tuhan bisa mengingat, bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kita setiap anak-anak Tuhan. Amin. Ada berapa banyak anak Tuhan di sini yang sudah mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau lihat tangannya, saudara. Haleluya, haleluya. Dan saudara, Anda dan saya mempunyai kewajiban untuk share the good news ini. Kabar baik ini perlu di-sharekan. Karena saya lahir dan besar bukan dari keluarga Kristen. Saya menerima Yesus justru waktu saya datang ke Amerika. Karena apa? Karena ada seorang teman, bahkan pada saat itu dia adalah roommate saya, saudara, yang menyaksikan, yang memberikan kesaksian melalui kesaksian hidupnya. Dan waktu saya melihat kesaksian hidupnya, saya dijamah. Dan dari saat itu saya bertanya kepada teman saya ini yang nggak kebetulan, katakan nggak kebetulan. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa ternyata ada banyak hal yang nggak kebetulan di dalam hidup kita. Dan nanti akan saudara lihat di dalam Alkitab itu bahwa firman Tuhan dan Tuhan itu punya rencana yang sangat besar. Dan kalau saya katakan nggak kebetulan itu benar-benar nggak kebetulan. Saudara, tadi saya sharekan bahwa saya menerima Tuhan Yesus melalui roommate saya yang tadinya saya nggak pernah kenal. Saya kenal di Amerika, saudara. Coba Anda bisa bayangkan, apakah ini sekedar kebetulan? Kalau namanya sama, dia namanya Paul, saya namanya Paul. Dia tanggal lahirnya sama dengan saya, bulannya sama, tahunnya sama. Kebetulan, saudara, saya percaya. Oh, ini adalah bukan hanya sekedar kebetulan, tapi Tuhan punya rencana. Karena apa, saudara? Ada anak-anak muda. Saya pada saat itu termasuk yang salah satu dari anak-anak muda itu, saudara. Saya usia 20 tahun pada saat itu. Banyak orang-orang yang masih muda berpikir begini, ngapain lah ke gereja ngapain, ikut Tuhan lah, kita masih muda, kita hidup bebas aja deh, nanti kalau udah tua, nanti kalau udah semuanya udah berhasil, nanti kalau sudah menikah, nanti kalau sudah punya anak, nanti kalau udah sukses, nanti kalau baru saya mau terima Tuhan, baru saya mau cari Tuhan. Karena apa? Karena saya mau masuk surga dong, saudara.
Saudara, belum tentu nantinya itu bisa kejadian. Belum tentu sebelum sampai sempat berhasil, sempat menikah, sempat punya anak, sempat sukses, sempat tahu-tahu udah meninggal, saudara. Bagaimana, saudara? Jadi pada saat itu kalau saya berpikir waktu masih muda, nanti ajalah hidup bebas aja, seenak-enak. Ternyata Tuhan ketemukan saya dengan orang yang usianya sama persis, tapi orang ini cinta Tuhan. Jadi itu membuka mata saya. Oh, ternyata ada orang yang umurnya sama, bahkan namanya sama, bahkan tanggal lahir bulan tahunnya sama. Tapi yang satu cinta Tuhan, yang satu ini enggak. Yang satu, wah berapi-api di dalam Tuhan. Yang ini enggak nih, nunggu apa lagi. Tapi dia, rumit saya ini dia menyaksikan bukan hanya dengan perkataan, tapi melalui kehidupannya dia. Sehingga satu hari, saudara, saya omong dengan dia. Karena dia dari Jakarta, saya asli dari Jakarta juga. Saya ngomongnya gua lu gitu ya. Saya bilang, gua mau jadi kayak lu, gimana caranya? Oh, baru dia bilang begini, gua dulunya nggak keru-keruan hidup gua, katanya. Dia kasih lihat saya fotonya dia. Ini rambut gua dulu segini nih. Begini. Lalu gua terima Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus rubah gua, katanya. Lalu jadi Tuhan Yesus, saya pernah dengar sih Tuhan Yesus, tapi saya nggak tahu bahwa itu bukan cuma cerita ya, tapi saya tahu bahwa dia itu melalui roommate saya ini hidupnya bisa berubah. Lalu saya ngomong begini sama roommate saya, kalau Tuhan Yesus yang lu ngomong ini bisa merubah hidup lu sampai sekarang kayak begini, gua juga mau, gimana caranya? Lalu dia bilang, gampang, buka hati, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat lu, sebagai Tuhan lu. Mau gak? Ya mau. Lalu saya terima Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ini saudara, sederhana sekali. Jadi untuk kita yang sudah terima Tuhan Yesus, bukan hanya ngomong doang, tapi kita menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. Menjadi saksi supaya kita bersaksi. Kita menjadi saksi dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, di dalam sikap kita. By the grace of God, kita masih ada kekurangannya tentu saudara, tapi dengan kasih karunia Tuhan, semua saudara yang sudah percaya, baik di gereja maupun di rumah, maupun di kerjaan, Anda hidupnya menjadi saksi. Amin saudara. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, saudara, sekarang adalah tahun rahmat Tuhan. Katakan sekarang. Lagi katakan sekarang. Jadi sekarang ini adalah tahun rahmat Tuhan. Artinya apa rahmat Tuhan? Dalam terjemahan lain itu adalah tahun di mana Tuhan menyatakan favor-nya, kemurahannya Tuhan. Tuhan menyatakan, sekarang ini Tuhan menyatakan kemurahannya, kebaikannya, kasih karunia-Nya. Dia menunjukkan grace-nya, dia memberikan, dia menawarkan kepada Anda semua. Sekarang, lagi katakan sekarang. Sekarang adalah tahun rahmat Tuhan. Sekarang adalah tahun rahmat Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan satu background, saudara. Saya ingin memberikan satu background. Backgroundnya begini, saudara. Yesus itu, dia setelah pergi pelayanan ke Galilea, dia kembali ke Nazaret, tempat asalnya dia. Lalu waktu dia sampai ke tempat asalnya di Nazaret, dia itu seperti biasanya dia pergi ke sinagog ya. Dan di sinagog, di bait Allah, sekarang mungkin namanya ya gereja gitu ya. Lalu ada pembacaan Alkitab. Yesus ada di situ dan diberikan kepada dia kitab yang diberikan itu buku Yesaya. Ya, dan Yesus datang, dia naik, dia maju, lalu dia bacakan dari buku Yesaya. Dia bacakan demikian bunyinya, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 20. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik. Siapa di sini yang mau kabar baik? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Pembebasan, tertawan dalam hal apa aja? Tertawan dalam hal takut, di dalam trauma,
di dalam sakit penyakit, tertawan dalam hal relationship, mungkin tertawan di dalam drug addiction, tertawan di dalam pikiran yang nggak karu-karuan. Anda tahu bahwa Anda nggak benar-benar bebas, Anda nih di dalam tawanan, Yesus datang untuk memberikan pembebasan. Luar biasa apa enggak, saudara? Dan penglihatan bagi orang-orang buta, bukan hanya buta secara jasmani, tapi saya percaya buta secara rohani, karena apa yang terjadi, saudara, banyak orang yang nggak bisa melihat walaupun mereka nggak buta, saudara. Yang terjadi saat ini di Amerika dan di mana-mana di seluruh dunia itu terjadi seperti yang dituliskan di dalam buku Yesaya 5 ayat yang ke-20. Sekarang ini adalah zamannya di mana, saudara, orang ngomong ya yang jahat dibilang baik, yang baik dibilang jahat. Yang terang dibilang gelap, yang gelap dibilang terang. Yang manis dibilang pahit, yang pahit dibilang manis. Itu dituliskan di dalam buku Yesaya juga, Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20. Teruskan, saudara, orang-orang itu adalah orang-orang yang secara rohani itu buta, saudara, buta. Itu Tuhan memberitakan kabar baik ini. Yang berikutnya, untuk membebaskan, untuk mungkin bisa diatur sedikit, Eriko, ada feedback. If you can do that, if not, don't worry, okay? I want you to focus also. Thank you very much. Berikan tepuk tangan buat Eriko. I know it's been doing good job. Dan yang berikutnya, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Mungkin Anda lagi ditindas secara jasmani, mungkin Anda dibully, Anda dibanding-bandingkan. Kamu nggak seperti saudara kamu nggak seperti kakak kamu nggak seperti adik kamu nggak seperti teman kamu nggak seperti Elon Musk. Saudara, bottom line, saudara, ada orang yang dibanding-bandingkan sedemikian rupa sehingga tanpa sadar itu dibully secara emosi, secara verbal. Oke, puji Tuhan. Yang berikutnya dituliskan di sini untuk, can you hear me all right now? Oke. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Untuk memberitakan. Jadi Yesus datang, dia memberitakan. Dalam bahasa Inggrisnya itu to proclaim. Untuk menyatakan, untuk membuat proklamasi, untuk membuat satu announcement, ya. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jadi tahun rahmat Tuhan itu sudah datang. Jadi maksudnya begini, saudara, membuat proklamasi itu kalau ada orang-orang yang tertawan, kalau ada orang yang dipenjara, begitu ya, pintu penjaranya itu udah terbuka, saudara. Tapi ada orang yang nggak tahu karena sudah kelamaan di penjara. Sudah kelamaan di penjara, sudah kebiasaan seperti itu. Karena pikirnya begini, aku udah seperti ini 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, orang tua aku seperti itu. Well, grandma dulu juga seperti itu, jadi aku sekarang kayak gini. Nah sekarang, saudara, orang-orang yang demikian sudah tertawan, tertindas, terbelenggu, bertahun-tahun jadi kebiasaan. Sehingga waktu pintu penjara itu terbuka, mereka masih di dalam penjara aja. Lalu Yesus datang memberikan satu pengumuman, come on, ini tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ayo terima, ayo percaya, ayo keluar. Aku memberitakan hari ini, saat ini, tahun rahmat Tuhan sudah datang. Nah kalimat berikutnya begini, saudara. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Bayangkan, saudara, Yesus datang, diberikan nas di dalam, pada saat itu scroll ya, dalam bentuk gulungan kitab. Dari banyak gulungan kitab yang diberikan pada saat itu, gulungan kitab dari buku Yesaya. Lalu waktu Yesus baca, waktu dia buka, dia tempatnya yang dia baca itu, ayat yang dia baca itu, ayat itu. Setelah dia baca, dia menutup kitab itu, lalu memberikan kepada pejabat, lalu dia duduk. Tadi saya katakan ada banyak di dalam hidup kita ini yang kita nggak tahu itu sebetulnya nggak kebetulan.
Ayat ini saudara, mungkin ada saudara yang tahu bahwa ayat ini dikutip dari buku Yesaya. Tadi saya katakan, tadi ya sudah dibacakan, yang diberikan itu di buku Yesaya. Kira-kira bunyinya apa sih di dalam buku Yesaya itu? Mari kita lihat. Di dalam buku Yesaya, ayat 61, ayat 1 dan 2, dituliskan demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ada nggak saudara yang remuk hati sendiri, saudara? Yesus mau memberikan kabar baik, amin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Kalimat berikutnya apa saudara? Kalimat berikutnya dituliskan untuk apa? Oh, sama ya. Sama ya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tapi bedanya di sini saudara, di dalam buku Yesaya yang dituliskan oleh Nabi Yesaya kira-kira 700 tahun sebelum Yesus datang, dia sudah menubuatkan ini, dan yang dia nubuatkan itu ada tambahannya dan enggak dibaca oleh Tuhan Yesus. Dan hari pembalasan Allah kita. Dia enggak teruskan bacanya. Hari pembalasan Allah kita. Hari judgment, hari vengeance, hari pembalasan. Dia enggak teruskan baca di situ. Dia setelah dia baca, dia tutup, dia berikan kepada pejabat, lalu dia duduk. Dan waktu setelah dia duduk, dia katakan demikian, hari ini nas tersebut digenapi pada saat kamu mendengarnya. Hari ini genap. Anda perlu tahu bahwa ternyata yang dituliskan oleh Nabi Yesaya itu bukan hanya kedatangan juru selamat, kedatangan Yesus yang pertama kali, tapi dia menubuatkan juga kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Dia datang, dia disalib, dia mati, dan dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Pada saat dia datang kembali, dia nggak akan datang seperti pertama kali dia datang ke dunia ini. Seperti waktu dia datang dan memberikan lagi tahun rahmat Tuhan. Saudara, pada saat dia datang yang kedua kalinya, dia akan mengadakan pembalasan. Wah, ini serius sekali saudara. Ini adalah satu pembalasan, satu vengeance, satu penghakiman. Apa yang terjadi saudara di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8, didefinisikan mengenai pembalasan itu apa? Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Tuhan. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi kalau ada orang yang mendengar dan nggak mau terima pada saat Yesus datang yang kedua kali, coba saudara, tadi saya katakan nggak ada yang kebetulan. Jadi apa yang saya bacakan di sini, Anda bisa terima, Anda bisa menanggap bahwa ada otoritas yang luar biasa di dalam Tuhan. Bukan hanya seperti saya, namanya sama, last name, first name-nya sama, tanggal lahir, bulan, tahun sama, saudara. Yang dialami oleh Yesus pada saat itu ialah sudah dinubuatkan 700 tahun yang lalu. Apakah kebetulan? Enggak kebetulan. Apakah kebetulan bahwa pada saat itu, hari itu, pas Yesus datang yang dibacakan buku, yang diberikan buku Yesaya. Dan apakah kebetulan kalau yang dibuka oleh Yesus, yang dibaca pada saat itu, buku Yesaya dan ayat ini yang dibacakan? Kebetulan? Enggak kebetulan sama sekali. Karena apa saudara? Ini adalah satu penggenapan dari penggenapan, dan semuanya ini terjadi. Kalau ini sudah terjadi,
terjadi pada saat Yesus datang yang pertama kalinya, saya percaya Yesus akan datang yang kedua kalinya juga pasti akan terjadi. Pasti akan digenapi. Jadi saya mau supaya setiap saudara mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, bukan hanya seminggu sekali ke gereja, tapi Anda mempunyai hubungan dengan Tuhan yang hidup, walaupun Anda sudah usia lanjut, walaupun Anda masih muda, walaupun Anda masih mau senang-senang atau mau hidup seenaknya, jangan seperti itu saudara, karena satu saat Yesus akan datang kedua kalinya, dan dia akan mengadakan penghakiman. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9, saya bacakan terus ayat yang ke-9 ya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya, sebab kesaksian, katakan kesaksian. Kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi saudara, pada saat itu orang-orang yang enggak percaya akan dihukum. Tapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima, orang-orang yang taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat Yesus datang yang kedua kalinya, kita justru enggak takut, tapi kita kagum. Kita akan, wow, luar biasa sekali kita mengalami. Saudara yang percaya seperti itu, Anda akan mengalami, sudah dituliskan. Nah saudara, saya mau beritahu kepada Anda bahwa kita ini hidup di akhir daripada akhir zaman. Taunya dari mana? Dari ayat-ayat firman Tuhan. Di dalam buku Ibrani dijelaskan bahwa sebetulnya Tuhan dari zaman dulu itu udah bicara melalui hamba-hambanya para nabi, tapi banyak orang yang gak percaya, sehingga pada akhir zaman itu dia mengirimkan anaknya. Jadi sebetulnya waktu Yesus datang ke dunia ini, itu adalah permulaan, katakan permulaan. Permulaan dari akhir zaman. Jadi kalau permulaannya itu sudah 2000 tahun lebih yang lalu, saudara, sekarang ini nggak salah kalau saya bilang kira-kira ini adalah akhir daripada akhir zaman. Are you with me? Nah, murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka bersama-sama dengan Yesus sendirian aja, mereka itu tanya kepada Yesus, apa sih tanda-tandanya itu apa? Tanda-tanda akhir zaman itu apa ya? Lalu Yesus berkata demikian, akan ada nabi palsu, akan ada guru-guru palsu, ada banyak yang palsu. Mereka akan datang dan memakai namaku, Mesias palsu, aku Mesias, aku adalah juru selamat, tapi palsu saudara. Mereka akan bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat. Ngeri juga ya. Bisa ada tanda juga, bisa ada mujizat juga. Jadi, tapi itu adalah tanda-tanda akhir zaman, saudara. Tapi palsu, saudara. Are you with me? Jadi, saudara, supaya Anda bisa enggak tertipu, Anda perlu berhubungan erat dengan yang asli. Ya, kalau Anda enggak berhubungan dengan yang asli, maka Anda enggak tahu kalau yang palsu itu datang. Betul, saudara? Duit palsu sama duit yang asli mirip apa enggak, saudara? Mirip sekali, saudara. Anda enggak tahu, enggak mungkin dipalsukan itu beda sekali. Enggak mungkin kalau sesuatu yang dipalsukan itu sepertinya, wah lihat gini aja udah tahu yang ini palsu. Enggak, saudara. Yang palsu itu mirip sekali, saudara. Tapi Anda bisa membedakan yang mana yang palsu, yang mana yang asli, kalau Anda dekat sama yang asli. Anda dekat dengan yang asli, saudara. Nah, tanda-tanda akhir zaman di dalam Matius pasal yang ke-24, waktu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, dia lanjutkan, Yesus lanjutkan, akan ada perang dan deru perang. Akan ada wars and rumors of war, akan ada bencana, akan ada calamity, akan ada macam-macam, saudara. Semuanya itu sudah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Semuanya itu. Tapi, katakan, tapi. Oke. Setelah Yesus jelaskan semuanya itu, saudara, itu belum akhirnya, saudara. Setelah ada gempa bumi, bencana, ada sampar,
Oh, saudara, kalau bicara mengenai penyakit ya, mengenai plague, saudara, kira-kira kita bisa tahu lah ya, kalau COVID ini salah satu tanda yang menurut saya kita bisa dengan pikiran yang terbuka aja. Ini adalah penyakit yang melanda seluruh dunia. Coba saudara punya telinga yang mendengar. Tapi Yesus berkata demikian. Ini setelah tanda-tanda semuanya itu, dia katakan demikian. Di ayat yang ke-14, Matius 24. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Akan diberitakan. Dalam bahasa Inggrisnya proclaim. Oh, mirip sama ini ya. Akan diberitakan. Are you with me? Injil kerajaan ini. Injil kerajaan. Injil kerajaan. Jadi ada rajanya. Injil itu adalah gospel. Gospel itu adalah kabar baik. Jadi apa yang disampaikan itu kabar baik. Kabar baik buat saudara, kabar baik buat Anda, kabar baik buat anak muda, kabar baik buat orang tua, kabar baik, percayalah. Dulu waktu masih muda, banyakkan orang-orang muda hanya mau dengar dari teman-temannya aja, saudara. Ini percayalah, ini yang ngomong ini Tuhan sendiri ya. Dia tuliskan demikian, ini kabar baik, benar ini adalah kabar baik. Dan Injil, kabar baik ya, kerajaan ini ada rajanya, akan diberitakan, akan diproklaim di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, baru tiba kesudahannya. Dikatakan di situ, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Sekarang ini kita hidup di zaman di mana orang makin lebih mudah mendengar pemberitaan kabar baik. Lebih mudah, gampang dengar Injil Kristus. Lebih mudah. 20 tahun yang lalu nggak ada cellphone. Sekarang ada internet, sekarang ada apa? Sekarang dulu waktu saya masih sekolah di sini, saya secara berkala saya telepon orang tua saya, mahal mau telepon orang tua. Halo? Oh, ada yang kasih tahu pakai calling card. Nggak tahu, masih ada yang anak muda mungkin calling card, apa itu calling card? Calling card, ada 16 digit kalau nggak salah. Ya, tuk, 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 tuk. Baru ngomong 2 menit mati. Guess what? Masukin lagi 16 digit. Tuk, 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 tuk. Kalau nggak mahal, sekarang gratis. Bisa lihat mukanya lagi. Di mana aja bisa. Ada beberapa pilihan lagi. Enggak cuma satu platform. Ada beberapa platform. Yang mana yang sukalah. Jadi sekarang ini lebih gampang. Lebih gampang. Dan di sini dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Enggak disebutkan sampai semua orang percaya loh. Halo? Ada orang yang gak percaya. Sama seperti ini, saudara. Untuk memberitakan, membebaskan mereka yang tertawan. Ada orang yang sudah tertawan lama. Pintu penjara sudah terbuka, tapi gak mau keluar. Sudah diberitakan, sudah. Sudah disampaikan, sudah. Tapi masih gak mau terima. Seperti yang dituliskan di 2 Tesalonika tadi. Jadi saudara, ini adalah satu kabar baik bahwa sekarang adalah tahun rahmat Tuhan. Sekarang ini loh, terima. Sekarang ini terima. Poin yang kedua, didamaikan dengan suatu tujuan. Tujuannya apa saudara? Supaya Anda tahu bahwa ternyata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17-19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, ayat yang ke-18, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, sudah didamaikan. Dan yang telah mempercayakan, katakan mempercayakan, pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dituliskan di ayat ini aja 2 kali. Dipercayakan, 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 dipercayakan. Anda bisa dipercaya apa enggak? Saya masih ingat papi saya almarhum sejak saya masih kecil. Dia suka bilang, kamu nanti kalau udah besar ya, ingat-ingat ini. Jadi orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai orang gak percaya sama kamu. Uang bisa dicari, nama gak bisa dibeli. Wow. Jadi dia kasihkan banyak nilai-nilai kehidupan yang sampai sekarang saya pegang. Saya mau tanya kepada saudara saat ini, Tuhan sudah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Saya mau supaya Anda dapat ini ya, ini adalah mission month. Kita dibangunkan lagi, ternyata saya ini sudah didamaikan dengan Tuhan. Saya didamaikan dengan Tuhan, hidup saya bukan orang-orang yang gak ada dosa dulunya saudara. Tuhan mengampuni saya, membersihkan saya, membenarkan saya, dan selama perjalanan hidup saya ini, kalau saya sampai jatuh, berdosa, saya minta ampun, saya bangkit lagi, saya ikut Yesus lagi. Dan saya nggak kompromi. Amin, saudara? Jadi, saudara, dia sudah mempercayakan, dipercayakan. Mau nggak Anda jadi orang yang dipercaya? Anda dipercaya satu berita yang sangat luar biasa. Yang ketiga, bermitra dengan Roh Kudus. Bermitra, partner. Anda partner dengan Roh Kudus. Maksudnya apa? Kalau Anda sudah dengar, ini oke, sampaikan berita kabar baik ini kepada orang lain. Biasanya ada orang yang responnya begini, aduh saya nggak bisa ngomong. Ya udahlah nanti Pastor Tom aja. Nanti saya bawa ke gereja biar dengerin. Saudara, no. Berita ini dipercayakan kepada setiap orang percaya. Termasuk Anda. Coba ngomong yang keras, termasuk saya. Lagi, termasuk saya. Jadi biasanya saudara Anda itu responnya macam-macam. Oh udahlah, gue sibuk. Aduh nggak pedulilah. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak seperti dia orang yang bisa ngomong. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa sebelum saya terima Tuhan, saya tuh orangnya cuek. Itu bahasa Ibrani cuek. Nggak peduli, ignorance. Lu gua lah yang penting don't bother me, I don't bother you gitu ya. Nah, dan saya orangnya tuh sebetulnya introvert, nggak bisa ngomong. And tahu saudara apa yang terjadi sejak saya terima Tuhan? Sejak saya terima Tuhan itu yang dikatakan ciptaan baru itu benar-benar saudara. Saya tiba-tiba itu bisa suka membaca Alkitab. Bahkan Alkitab adalah buku yang pertama seumur hidup saya sejak saya lahir. Buku yang pertama yang saya baca dari awal sampai akhir. Dulunya saya nggak suka baca buku. Tahu saudara? Nggak ada yang kasih tahu saya untuk pergi mission, bersaksi, nggak ada. Tapi kok kepengen ya? Lalu waktu omong-omong dengan roommate saya, diajakin, kita kunjungin teman kita si ini, si itu. Lalu menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi tiba-tiba saya mau baca Alkitab. Tiba-tiba mau share kepada orang lain. Tiba-tiba saya cinta Yesus. Dan dalam proses hidup saya dirubah. Sikapnya berubah, perkataannya berubah, perbuatannya mulai dirubah dan masih dalam proses terus. Tapi ada perubahan. Jadi kalau dulunya saya nggak suka,
share kepada orang lain, mungkin ini adalah salah satu sebab kenapa saudara nggak mau, karena Anda terlalu self-conscious. Mikirin diri saudara sendiri. Tapi hari ini saya mau Anda tahu bahwa Anda itu mendapat Great Commission. Anda mendapat Great Commission, Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Waktu Anda mulai bermitra dengan Roh Kudus, Anda akan bisa ada satu keberanian. Saya belajar dari firman Tuhan, ya, saya bacakan di sini di dalam buku Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 saya akan bacakan dari ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya. Ayat yang berikutnya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka apa saudara? Baca ayat itu. Mereka apa? Mereka nggak percaya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu nggak percaya, saudara. Ayat yang berikutnya, ini dalam satu konteks. Ya, dalam satu konteks. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan dan Yesus mencela, apa yang dicela di situ? Kamu nih kok nggak percaya sih? Kira-kira begitu ya. Dicela, ditegur. Dan kedegilan hati mereka. Orang tuh yang namanya degil itu bahasa Inggrisnya tuh stubborn, keras, kepala batu. Tegar tengkuk, keras kepala, ya. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi ayat-ayat ini ya, nggak percaya, terus nggak percaya. Tapi ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau saya ada di sana ya, kira-kira saya akan bisik-bisik sama Tuhan Yesus. Yesus, mereka nggak percaya. Mereka udah dengar ini nggak percaya. Engkau mau mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada mereka. Tapi kira-kira Tuhan Yesus akan lihat saya dan omong begini, kira-kira ya. Lihat aja nanti. You will see. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dalam terjemahan lain dengan tanda-tanda dan mujizat. Dengan tanda-tanda, dengan signs and wonders and miracles. Tanda-tanda dan mujizat. Dan mereka pun pergi memberitakan Injil kepada ke segala penjuru. Pertanyaannya begini, saudara. Apa yang terjadi antara ayat yang 11, 12, 13, 14, 15, lalu ayat yang ke-20, kok bisa ada perubahan ya? Mau tahu apa enggak? Siapa yang mau tahu? Saya berdoa supaya hari ini ada impartasi ilahi. Mereka bisa berubah karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berubah. Mereka berani. Mereka nggak takut lagi. Coba bayangkan, saudara.
Yang Anda sampaikan itu bukan kabar sedih, bukan kabar gak enak, bukan kabar yang membuat orang discourage. Ini kabar baik. Maksud Anda gak mau sampaikan? Kabar baik supaya orang itu bisa bebas, supaya orang itu bisa mengalami nggak lagi tertekan, nggak lagi membawa luka-luka masa lalu, remuk hati, yang dituliskan tadi itu loh. Maksud Anda mau diam-diam aja, saudara? Saya melihat di sini banyak orang yang berdoa minta power dari Tuhan, tapi terlalu banyak bergantung kepada perasaan, feeling. Sehingga saya nggak ngerasa digerakkan. Mau nunggu apa lagi, saudara? Nunggu sampai sampai Anda deg-degan atau sampai Anda rasanya rebah dalam roh misalnya. Malah kalau lagi rebah, saudara nggak bisa ngomong. Nggak bisa bersaksi, saudara. Come on. Mereka berdoa untuk sesuatu yang sebetulnya udah punya. Anda sudah punya. Yang sekarang Anda sudah punya Roh Kudus yang Anda ada di dalam diri saudara. Anda percaya nggak bahwa ada kuasa di situ? Anda kalau nggak praktekkan, Anda nggak bisa tahu. Anda kalau pergi ke gym lalu Anda angkat dumbbell misalnya ya. Anda nggak tahu Anda kuat ngangkat dumbbell itu kalau Anda nggak angkat. Bisa angkat 20 pound apa enggak? I don't know. Bisa tahu kalau Anda coba? Oh ya bisa. 25 bisa enggak? I don't know. Waktu Anda action, Anda bisa tahu, you have the power. Jangan hanya sekedar minta power, lalu nggak dipakai. If you do nothing, you will get nothing. But if you obey the Lord, you are doing a mission. Yang berikutnya, saudara, Anda adalah duta besar Kristus. Anda adalah duta besar Kristus. Oh, luar biasa sekali, saudara. Saya bacakan di sini dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 20-21. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami minta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Didamaikan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dalam Dia dibenarkan oleh Allah. Kita ini duta besarnya Kristus. Duta besar itu adalah otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk pergi ke satu negara dan tinggal di negara itu, untuk menjadi wakil apa yang dikatakan oleh atau apa yang diputuskan oleh presiden dari negara yang mengutusnya. Kita ini diutus. Yesus waktu dia bicara, Roh Tuhan ada padaku, itu nggak berhenti sampai di situ. Dia teruskan kepada murid-muridnya di Lukas pasal yang ke-9. Dan nggak berhenti sampai di situ, dia teruskan, dia berikan kepada gerejanya di Kisah Rasul pasal yang pertama. Jadi diberikan kepada kita. Sehingga Anda bisa ngomong, Roh Tuhan ada padaku. Anda bisa setelah Anda dijamah, Anda dibebaskan, Anda disembuhkan dari tawanan, dari broken hearted, dari luka-luka. Anda sudah bebas semuanya itu, Anda punya urapan untuk membagikannya kepada orang lain. Oh, kamu hancur hati ya? Saya masih ingat, berapa tahun yang lalu saya juga ngalamin hancur hati. Saya mengalami ini, tapi Tuhan bebaskan saya. Amin. Oh, kamu rasanya nggak bisa bebas dari addiction. Oh,
Saya dulu ngalamin begini-begini juga, tapi waktu saya berseru kepada Tuhan Yesus, Dia bebaskan saya. Sekarang saya nggak ada ketagihan lagi, addiction. Are you with me? Berikan, karena Anda adalah dutanya. Anda, kita semua orang yang percaya adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Tapi kalau Anda nggak mau pergi gimana? Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, 15 dituliskan demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sekarang saya ini mengutus Anda. Halo? Saya mengutus Anda, bukan hanya knowledge. Saya berdoa, Anda mendapat impartasi, Anda dibangunkan. Rise up, come on, rise up. Rise up and be radiant. Anda bangun, ayo, Anda ini diselamatkan bukan hanya untuk Anda aja. Share mulai kepada anggota keluarga, yes, share. Kepada kakak, adik, semuanya, siapapun di dalam keluarga Anda. Dalam keluarga Anda, dalam keluarga saya, puji Tuhan, satu persatu terima Tuhan Yesus. Anda adalah duta besarnya Tuhan. Oh, Yesus. Saya belajar dari firman Tuhan bahwa sebetulnya Tuhan itu mengasihi semua orang. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat dituliskan, Dia itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan itu nggak nakut-nakutin. Dia itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yesus datang ke dunia ini bukan karena dunia ini bagus, luar biasa, suci, enggak. Justru Dia tahu banyak dosa, penuh dengan dosa. Dia datang supaya bisa dikuduskan. Yang kelima, oh Jesus. Yang kelima ini luar biasa sekali, saudara. Anda bisa mengalahkan naga. Apa sih naga ini? Ini bukan cerita fiction. Di dalam buku Kejadian, yang deceived, yang membohongi Hawa, itu adalah ular. Di dalam buku Wahyu, naga itu disebut ular tua. Namanya beda. Dulu ular, sekarang ular tua. Dulu ular, sekarang naga lebih besar. Karena apa? Karena ada ular yang bukan hanya makan debu, tapi makan kedagingan manusia. Orang-orang yang hidup dalam kedagingan membuat kesempatan pada iblis untuk makin besar dalam hidup mereka. Tapi saya berdoa supaya Anda mematikan perbuatan kedagingan, supaya Anda bisa hidup di dalam Tuhan. Nah, Anda bisa mengalahkan setan. Setan dalam buku Kejadian dituliskan, di dalam buku Wahyu dituliskan sebagai naga. Saudara tahu, Anda bisa mengalahkan, berarti Anda powerful apa enggak? Bersama dengan Kristus Anda powerful. Nah, saya ingin bacakan beberapa ayat aja, lalu saya akan simpulkan. Mungkin musik tim bisa maju ke depan sekarang. Bisa siapkan lagu yang oleh darah anak domba, ku bebas. Ya, oleh darah anak domba. Anda bisa mengalahkan naga. Katakan, saya bisa mengalahkan naga. Nah, bulan lalu fokus kita adalah di dalam praise and worship, praise and worship, praise and worship. Salah satu yang saya katakan di dalam praise and worship ialah Anda bukan hanya, kalau praise itu bukan hanya tepuk tangan. Biasanya kalau okay, let's praise the Lord, kita bisanya begitu aja, saudara. Praise enggak selalu tepuk tangan. Walaupun praise bisa termasuk tepuk tangan. Are you with me?
Nah, dalam konteks ini saya mau tunjukkan kepada Anda ayat-ayat yang sebetulnya waktu Anda praise atau bersyukur itu ada hubungannya, bukan hanya praise aja. Oke, saya bacakan. Di dalam buku Mazmur 91 ayat yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan. I will praise the Lord dengan segenap hatiku. Lalu kalimat berikutnya apa? Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Oh, jadi bukan cuma nyanyi. Aku mau cerita nih, Tuhan tolong saya. Aku mau cerita nih, Tuhan selamatkan saya. Aku mau cerita, Tuhan sembuhkan saya. Jadi bukan cuma praise, bukan saudara. Are you with me? Ayat yang berikutnya, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Supaya aku apa? Oh, cerita dong. Cerita. Dan bersorak-sorai di pintu gerbang Yerusalem karena keselamatan yang daripadamu. Yang berikutnya, Mazmur 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah. Jadi bukan cuma praise God, praise the Lord. Bukan hanya itu saudara. Cerita. Mission month. Anda bangkit. Rise up and be radiant. Bangkit, saudara. Ayat yang berikutnya. Aku mau apa saudara? Oh, menyanyikan syukur kepadamu di dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau. Mazmur 35 ayat 18. Jangan diam aja, karena saudara tahu waktu Anda praise, itu Anda akan mendapat satu konfirmasi, Anda akan mengalami satu kuasa Tuhan yang sebetulnya ada di dalam diri saudara, yang Anda nggak tahu, yang selama ini Anda nggak percaya, yang selama ini Anda nggak aktifkan, yang selama ini Anda nggak pakai, yang selama ini Anda nggak tahu Anda bisa ngangkat dumbbell ini apa enggak, yang Anda tadinya nggak tahu. Kalau saya ngomong ini, aduh, saya rasa takut nih, gimana ya, nanti saya kalau ditolak bagaimana, nanti kalau nggak sembuh bagaimana, kalau saya aniaya bagaimana. Jangan takut saudara. Anda akan melihat bahwa orang-orang yang Anda share, satu persatu mereka akan bertobat. Satu persatu mereka akan menerima Yesus. Dan mereka akan bukan hanya bertobat dan menerima Yesus, mereka akan mengalami transformasi dan menyampaikan kabar baik. Ini saudara perlu ingat bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia dan barulah kesudahannya ini tiba. Oh, kita ini udah makin dekat dengan kesudahannya itu saudara. Dan yang sehubungan dengan kita bisa mengalahkan naga. Anda bisa lihat di dalam buku Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia, naga, setan. Anda baca ayat-ayat sebelumnya, Anda baca konteksnya. Anda perlu tahu. Setan, naga, ular tua, dan mereka mengalahkan dia oleh yang pertama apa saudara? Darah anak domba. Yang kedua apa saudara? Dengan perkataan kesaksian mereka. Pakai perkataan kesaksian, pakai saudara. Bukan hanya secara agamawi, tapi Anda menyaksikan kesaksian. Kesaksian. Anda kalau di dalam pengadilan Anda memberikan kesaksian, itu Anda hanya mengatakan apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami. You will tell the truth, nothing but the truth. Nggak usah dibuat-buat. Sampaikan aja. Pada saat Anda melakukan itu, Anda mengalahkan iblis. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Jangan takut saudara. Karena dalam Tuhan, kalau Anda mati dalam Tuhan, Anda akan hidup lama-lamanya. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jangan malu saudara. Mari kita bangkit berdiri. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, fokus kami Mission Month. Kami mau ya Tuhan, menerima, mengalami, dapat impartasi. Bahkan hari ini, saat ini. Oh, saat ini Anda bisa didamaikan dengan Tuhan. Jangan Anda pulang belum didamaikan dengan Tuhan. Gimana caranya bisa didamaikan dengan Tuhan? Gampang. Seperti yang saya alami. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib, dia sudah bangkit. Dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Anda bisa bebas dari segala tawanan, dari segala penyakit, dari segala bully. Anda tertawan, Anda bisa bebas. Anda menjadi ciptaan yang baru. Kita akan nyanyikan lagu ini dan Anda renungkan apa yang saya sebutkan tadi. Kita nyanyikan lagu ini. Yes Lord. Yes. 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 Darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Terima kasih Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di sini. Kalau ada saudara yang belum didamaikan dengan Tuhan, sekarang adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan, dia mau dan dia sedang menyatakan kebaikannya, kemurahannya kepada setiap Anda. Setiap Anda. Maukah Anda menerimanya? Anda sudah diberitakan, pintu penjara sudah terbuka, Anda bisa bebas. Maukah Anda keluar? Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus dan Anda mau mengalami semuanya ini, saat ini saya memberikan kesempatan. Nanti saya akan hitung 3. Pada hitungan yang ketiga, kalau Anda mau didamaikan dengan Tuhan, Anda bisa angkat tangan. Saat ini berdoa, saat ini respon kepada Tuhan. 1, 2, 3. Ada lagi. Ada lagi saudara yang mau terima Tuhan Yesus, mau didamaikan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Anda, untuk semua Anda yang sudah percaya, Anda yang sudah di dalam Tuhan, Anda yang sudah, saya nggak tahu udah berapa lama Anda ke gereja atau bergereja.
Saat ini Anda mau bermitra dengan Roh Kudus. Anda nggak mau diam-diam aja, tapi Anda mau bicara. Ya, sekarang saya mau rise up and be radiant. Saya mau bersaksi, saya mau menjadi saksi dan bersaksi. Angkat tanganmu kalau itu adalah Anda saat ini ya Tuhan. Oh God, saat ini ya Tuhan. Kau lihat semua tangan yang terangkat ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, pakai mereka di dalam nama Yesus, berikan urapan yang baru. Roh Kudus, aku utus mereka untuk menjadi pemberita, untuk menyampaikan berita good news, berita Injil ini. Terima kasih ya Tuhan. Bless your people. Dan mulai saat ini, bahkan selesai kebaktian, bahkan mulai nanti sore, nanti malam, setiap hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap hari, dimanapun mereka berada ya Tuhan, mereka menjadi saksimu dan mereka bersaksi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.